Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, begitu pentingnya ketauhidan, artinya begitu pentingnya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting? Karena seseorang jika salah akidahnya, maka jangankan ibadah yang besar, ibadah sekecil apapun tidak akan nyampai kepada Allah. Kenapa? Dalam hal sepele saja, jika salah alamat tidak akan nyampe. Contoh kecil, kita ketika menghubungi seseorang dengan nomor handphone tertentu, ternyata kita salah pijit, yang harusnya upama nomor 8 nomor HP-nya, tapi kita ketik nomor 6. Otomatis tidak akan menyampai kepada tujuan nomor handphone yang kita maksud. Karena kenapa? Alamatnya beda, cirinya beda, sifat-sifat nomor handphonenya beda. Apalagi di dalam akidah. Begitu pentingnya akidah yang benar, karena akan sangat menentukan nilai dan diterima tidaknya ibadah kita sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui, kan kehidupan kita apapun ucapan, kelakuan, seluruhnya kan dipersembahkan ibadah kepada Allah. Walaupun pada dohirnya terkesan adalah amal duniawi, tapi buat kita sebagai muslim, andai niatnya baik, maka menjadi amal akhirat, tujuannya kepada Allah. Nah, celakanya adalah ketika salah berakidah, Allah yang mana? Nah, jika ada itikad saja yang sebetulnya itu adalah itikad yang salah terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Bukan lagi menjadi urusan tidak diterimanya ibadah, tapi bisa menjadikan hal kekufuran, dosa yang sangat luar biasa. Salah satu ilmu akidah yang mesti kita pahami dan mesti kita benar-benar diyakini adalah sifat wahdaniyat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu dipahami apa itu arti sifat wahdaniyat. Ada 3 yang dimaksud daripada sifat wahdaniyat. 1, bahwa Allah itu satu dalam zatnya. Kedua adalah bahwa Allah itu satu dalam sifatnya. Ketiga, bahwa Allah itu satu dalam pekerjaannya. Bagaimana yang dimaksud? Maksud Allah satu dalam sifatnya, dalam zatnya adalah bahwa zat Allah tidak tersusun dari berbagai macam juz. Saya ulangi, yang dimaksud Allah satu dalam zatnya adalah bahwa zat Allah tidak tersusun dari berbagai macam juz. Contoh, beda dengan kita makhluk. Contoh saya, juz zat daripada saya pribadi, badan saya, maka tersusun dari berbagai macam juz. Ada juz kepala, ada juz tangan, ada juz perut, kaki, dan seterusnya. Maka Allah, zat Allah tidak tersusun dari berbagai macam juz seperti barusan yang saya contohkan. B, yang dimaksud Allah satu dalam zatnya adalah tidak ada zat lain yang persis sama sepadan dengan zat Allah. Maka dikatakan Allah itu esa, Allah itu tunggal. Emang faktanya secara ilmu akidah bahwa tidak ada zat lain seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Buat kita muslim tidak ada istilah Tuhan Bapa, tidak ada istilah Tuhan Anak. Kenapa? Karena Allah itu zat yang tunggal, tidak ada zat lain yang sepadan, yang sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang dimaksud Allah wahdaniyat, artinya Allah satu atau tunggal dalam sifatnya. Yang dimaksud Allah satu dalam sifatnya, bahwa sifat Allah seluruhnya satu-satu. Contoh, Allah Maha Kuasa, Allah bersifat kudrat, maka kudrat Allah itu satu, tidak ada duanya. Yang dimana lebih diperjelas kudrat itu sifat wujudi. Andai siapapun dibuka hijab akan mendapatkan bisa melihat sifat kudrat Allah. Maka kudratnya Allah itu satu, tidak ada 2 dan 3-nya. Begitupun sifat-sifat yang lain, itu yang dimaksud daripada Allah satu dalam sifatnya.
B. Yang dimaksud Allah satu dalam sifatnya adalah bahwa tidak ada yang lain yang mempunyai sifat sepadan dengan sifat Allah. Tidak ada. Contoh, Allah itu maha mengetahui, Al-Alim. Allah itu sungguh maha mengetahui. Andai siapapun makhluk yang punya sifat mengetahui, maka sangat jauh tidak sama dengan pengetahuan Allah. Contoh, kita sebagai makhluk punya pengetahuan adalah ketergantungan dengan adanya melihat, membaca dan mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya tanpa ada tawakuf, tanpa ada pelantara, harus melihat, harus mendengar, harus membaca, harus belajar dan seterusnya. Itulah Allah. Nah, maka timbal balik daripada kita sebagai makhluk, ketahuilah jika kita ingin punya pengetahuan, maka karena kita makhluk, maka mesti tawakuf, harus adanya membaca, harus adanya mengetahui, harus adanya belajar. Barulah kita bersifat pengetahuan, walaupun yakin pengetahuan kita tidak mungkin sama dengan pengetahuan Allah. Itu satu saja. Sebetulnya banyak lagi sifat-sifat yang lain. Yang penting kita sangat meyakini bahwa siapapun tidak mungkin, mustahil mempunyai sifat sepadan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang dimaksud Allah satu dalam sifatnya adalah satu, bahwa sifat Allah itu satu-satu, seperti kudratnya satu, irodatnya satu, dan seterusnya. Kedua adalah tidak ada zat lain, tidak orang lain, tidak ada makhluk lain, tidak ada makhluk maksudnya yang mempunyai sifat sepadan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang dimaksud sifat wahdaniyat ketiga adalah Allah satu dalam pekerjaannya. Yang dimaksud ini cuma satu, apa? Bahwa tidak ada pekerjaan di jagat raya manapun kecuali pekerjaan Allah. Yang mengerjakan senang, yang mengerjakan sedih, yang mengerjakan makhluk, yang mematikan makhluk, yang mengadakan susah, yang mengadakan sedih, seluruhnya itu adalah bukan pekerjaan yang lain, tapi pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi awas, hati-hati. Ada beberapa kasus di mana kita mesti memahami, walaupun seluruhnya adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, dengan dasarnya kekuasaan Allah, Allah selalu mengerjakan sesuatu itu dengan pelantara-pelantara tertentu. Ada pelantara makhluk, contoh, yang mengadakan dan menciptakan adanya kemiskinan, maka itu adalah Allah. Yang mengadakan dan menciptakan kekayaan terhadap seseorang bukan yang lain, itu adalah Allah. Tapi Allah biasanya galibnya selalu memberi sebab. Contoh, orang yang kaya Allah memberi sebab dengan dia dinasibkan, diirodatkan Allah, dikuasakan oleh Allah untuk gigih berusaha, orangnya rajin, orangnya jujur, orangnya ulet, orangnya pandai berhemat, maka dialah jadi orang kaya. Termasuk sebaliknya, siapapun yang diciptakan menjadi orang miskin, itu tidak ada lain yang mempekerjakan kecuali Allah. Tapi Allah selalu menjadikan sebab terhadap adanya kemiskinan. Seperti orangnya malas, mungkin saja salah satunya orangnya boros, mungkin saja orangnya adalah tidak jujur. Nah, sebab-sebab tersebut itu adalah salah satu maha hikmahnya apapun yang dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ada istilah alam syariat, ada istilah alam hakikat. Ketika kita melihat hakikatnya, jelas seluruhnya itu hakikatnya Allah yang menciptakan. Tapi ketika melihat syariat zahir, maka kita meyakini emang Allah selalu kebanyakan menjadikan sesuatu dengan sebab zahir yang kita bisa hitung dengan akal dan pikiran yang kita miliki. Tapi jika ada sesuatu ternyata akal kita tidak kepikiran, akal kita tidak nyampe, maka tutuplah dan yakinlah apapun semuanya adalah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
yakinlah termasuk akal kita diciptakan oleh Allah SWT, maka kita jangan sampai mendapatkan sesuatu itikad atau mendapatkan sesuatu ucapan yang pada buktinya sangat membahayakan secara ilmu akidah. Nah, dalil daripada sifat wahdaniyat ada beberapa dalil, salah satunya ayat yang populer, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Di sini ada kata ahadun. Salah satu terjemah daripada ahadun adalah, kata lainnya adalah wahdaniyat. Allah itu adalah esa atau tunggal. Nah, perlu diketahui dalil yang lain yang terkait daripada sifat wahdaniyat itu adalah terutama dalam yang menyikapi tadi bahwa Allah itu satu dalam zatnya, yaitu ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un. Nah, perlu diingat dalam ayat ini kalau kita mau dengan jernih, maka arti daripada ayat ini tidak ada yang sepadan dengan Allah. Hati-hati, kaf di mana tasbih, mithlu pun tasbih. Maka sebaiknya kaf di sini adalah dibuat sebagai kaf zaidah. Jadi jangan sampai mengartikan tidak ada seperti sepadan Allah. Nah, kalau memaknai laisa kamitslihi syai'un dengan kalimat artinya tidak ada seperti sepadan Allah, itu salah. Kenapa? Kalau arti bahwa tidak ada seperti sepadan Allah, berarti sepadan Allahnya ada, yang sebanding dengan Allahnya ada, yang tidak itu yang sepertinya, yang persamaannya, itu salah. Nah, maka para ulama ahli tauhid dalam menafsiri ayat ini, kafna adalah kaf zaidah, artinya tidak boleh dimanai wujuduhu ka'adamihi, diartikannya tidak ada yang sepadan dengan Allah di dalam zatnya, di dalam sifatnya, dan juga di dalam pekerjaannya. Selanjutnya, untuk hikmah tertinggi daripada sifat wahdaniyat ini, itu sungguh akan menciptakan kita seseorang yang berakidah tinggi, seseorang yang berkeyakinan tinggi. Tapi awas, hati-hati, orang yang benar-benar mengikuti dan meyakini sifat wahdaniyat bukan menjadi seseorang dalam gerak dohirnya itu serba pesimis dan serba malas. Bukan itu. Justru orang yang meyakini sifat wahdaniyat ini sangat memahami, walaupun seluruhnya dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi wahdaniyat fil amal, satu atau esa dalam pekerjaan, tapi meyakini Allah Subhanahu wa taala selalu memberi fasilitas asbab untuk mengerjakan sesuatu dengan perjalanan galib atau kebiasaan, walaupun di satu situasi ada kalanya sesuatu yang luar galib yang disebutkan khawarikul adat. Nah, jadi buat kita meyakini andai kita makan nasi selanjutnya kenyang. Nah, kita yang bertauhid, yang berakidah, meyakini bahwa yang mengadakan dan menciptakan kenyang itu bukan siapa lagi kecuali Allah. Hanya Allah yang menciptakan kenyang. Hanya Allah membuat dan menciptakan terjadinya asbab apa? Masuknya nasi kepada perut kita. Itu hanya sebab asbab. Artinya ada talazum adi, artinya sambungan kepastian secara adat kebiasaan. Kepastian gimana? Biasanya ketika orang makan maka akan kenyang. Nah, itu kepastian adat. Kepastian adat. Maka jangan heran jika ada satu situasi walaupun langka, ada istilah khawarikul adat. Ada makan ternyata tidak ada kenyang. Ada kenyang ternyata tidak ada makan. Mungkin saja Allah menciptakan sesuatu kejadian khusus tersebut. Contoh lain, ada kasus ternyata jari kita keluar darah. Yakinlah yang mengeluarkan darah itu secara hakikatnya bukan pisau. Siapa? Allah. Cuma ada talazum adi antara pisau yang menempel dan menebros jari kita dengan keluarnya darah. Ada talazum adi, kepastian adat. Artinya kita sebagai mukmin
meyakini bahwa keluar darah hakikatnya oleh Allah dengan sebab pelantara adalah pisau yang kena terhadap jari. Nah itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ketika menyebutkan kalimah langsung makhluk apa termasuk musyrik, dosa, apa bagaimana? Tidak. Contoh gini, ada orang yang nanya, kamu kenapa itu keluar darah daripada jari itu? Kita jawab, oh ini sama pisau. Apakah musyrik apa? Tidak. Orang tidak. Jadi untuk orang mukmin menyebutkan kalimah langsung dengan asbabnya, tidak menyebutkan hakikat, itu tidak musyrik. Kenapa? Karena ada korenah keimanan. Tentunya bagi seorang mukmin ketika menyebutkan bahwa ini keluar darah oleh pisau, maka artinya asbab dohirnya oleh pisau, hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak perlu untuk diperpanjang. Masa segala hal harus disebut hakikat sama Allah? Contoh kasus, kamu kesini sama siapa? Sama teman saya. Selanjutnya dia nanya lagi, didatangkan kamu kesini pakai apa? Kita bilang sama mobil. Ya nggak apa-apa, tidak perlu diperpanjang bahwa hakikatnya saya kesini oleh Allah, syariat asbabnya saya pakai mobil. Jadi perlu diperpanjang karena kita mempunyai keimanan. Istilahnya ada korena haliyah. Nah, para sahabat sekalian, insya Allah kita akan sama-sama terus belajar di channel ini. Kalau boleh channelnya loncengnya ditekan supaya kita terus bisa bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.